Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Pura-Pura Tahu Fisika agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Apakah teman-teman tahu gambar di atas itu apa? Ya benar, itu adalah pembangkit listrik tenaga surya atau sering kita sebut dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi listrik. PLTS merupakan salah satu teknologi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menjadi alternatif pengganti sumber energi fosil. Komponen utama PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Apakah teman-teman tahu siapa sih gambar di atas itu? Jadi, bapak itu adalah Alexander Edmond Pasquarel, seorang ilmuwan dari Prancis, adalah penemu pertama pembangkit listrik tenaga surya. Pada tahun 1839, Pasquarel menemukan efek fotovoltaik saat melakukan eksperimen dengan sel yang terbuat dari elektroda logam dalam larutan konduktor. Apakah teman-teman pernah berpikir bagaimana sih cara kerja PLTS itu? Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Prinsip fisika pada PLTS. Nah, jadi sistem PLTS beroperasi berdasarkan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik adalah fenomena fisika yang terjadi pada sel surya atau solar cell ketika terpapar cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Kenapa sih disebut pembangkit listrik tenaga surya? Kan menggunakan cahaya matahari untuk membangkitkan listrik. Kenapa tidak pembangkit listrik tenaga cahaya matahari aja? Karena PLTS menggunakan energi matahari sebagai sumber energi untuk menghasilkan listriknya. Bukan matahari itu sendiri yang menghasilkan listriknya. PLTS mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Jadi, emang awal mulanya dibilang pembangkit listrik tenaga surya karena menggunakan teknologi sel surya. Pasti sel surya itu berwarna hitam, kenapa tidak berwarna pink, kuning, atau coklat? Karena warna hitam lebih baik dalam menyerap cahaya daripada warna lain. Warna hitam juga meningkatkan efisiensi solar panel dalam menyerap cahaya matahari, dan sel surya juga berbahan silikon, yaitu unsur kimia yang menjadi bahan semikonduktor utama dalam sel surya. Silikon diiris menjadi wafer tipis untuk digunakan dalam panel surya. Nah, dari pengertian tersebut, ternyata PLTS memiliki berbagai dampak loh terhadap masyarakat. Penasaran? Yuk lanjut nonton videonya. Bersama saya, Farah Ramazaki, akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Yang pertama, memasok ke daerah terpencil. Pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi sumber energi untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Ini membantu menyediakan akses ke listrik bagi komunitas yang sebelumnya tidak terlayani. Nah, jadi dengan menggunakan PLTS, banyak masyarakat yang dulu belum mendapatkan listrik, sekarang dapat dialiri listrik loh. Yang kedua, mengurangi biaya listrik. Listrik yang dihasilkan dari PLTS dapat digunakan sebelum listrik PLN, sehingga tagihan listrik bisa lebih hemat. Panel surya mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan, tetapi dalam jangka panjang, mereka dapat menghasilkan penghematan biaya yang substansial. Setelah dipasang, panel surya dapat menghasilkan listrik secara gratis dalam beberapa dekade, mengurangi atau bahkan menghilangkan tagihan listrik bulanan Anda. Ini adalah langkah yang baik untuk berkelanjutan finansial Anda dan planet kita. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca.
Salah satu dampak paling signifikan dari pembangkit listrik tenaga surya adalah emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Dengan beralih ke energi surya, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi secara drastis, membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Yang keempat, penurunan polusi udara. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pembangkit listrik tenaga surya tidak menghasilkan emisi polutan udara serta membantu menjaga kualitas yang lebih baik. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja lokal. Industri energi surya menciptakan peluang kerja lokal dalam desain instalasi, pemeliharaan, manufaktur, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Yang keenam, berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan energi surya adalah langkah menuju pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini menciptakan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Yang ketujuh, mengandung bahan kimia berbahaya. Jika limbah panel surya itu dibuang pada sembarangan tempat, maka akan mencemari lingkungan sekitar. Bukan hanya dari limbah saja, kerusakan yang terjadi pada alat panas surya itu sendiri yang dapat mengakibatkan bahan-bahan kimia yang beracun yang ada di dalam panas surya tersebut akan menguap dan mencemari udara di sekitarnya. Selain dari segi bahan kimia yang digunakan, pantulan cahaya atau konsentrasi matahari dari panel surya tersebut juga berbahaya bagi makhluk hidup. Jika ada hewan ataupun serangga yang terkena pantulan cahaya tersebut, maka akan terbunuh. Kesimpulan dari video materi tersebut, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya bagi masyarakat dengan mengoperasikan teknologi ini berarti telah berperan penting dalam memajukan solusi energi berkelanjutan. Dengan kesadaran akan dampak-dampak ini, kita dapat mengetahui berbagai dampak-dampak dari PLTS ini. Tak semua dampak dari PLTS ini dapat menguntungkan masyarakat. Sains adalah ilmu pengetahuan.